Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajmain, amma ba'd. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Alhamdulillah, sebentar lagi kita akan memasuki bulan Ramadan dan banyak sekali yang harus kita persiapkan, baik secara fisik, mental ataupun ilmu kita, pengetahuan kita tentang pelaksanaan puasa bulan Ramadan, supaya kita tidak masuk pada golongan orang-orang yang melakukan ibadah tapi tanpa disertai dengan ilmu. Seperti yang diucapkan, yang didawuhkan oleh panjenenganipun Syekh Ibnu Ruslan dalam kitab Az-Zubat, beliau menyatakan bahwa wa kullu man bi ghairi ilmin ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbalu. Barang siapa melakukan amal tanpa didasari ilmu, maka amalnya akan tertolak. Begitu juga Rasulullah SAW bersabda, rubba shaimin laisa lahu min syamihi illal ju' wal atos. Banyak sekali orang yang melakukan ibadah puasa tapi dia tidak mendapatkan pahala dari puasa tersebut kecuali hanya mendapatkan rasa lapar dan haus. Ini disebabkan karena kurangnya persiapan, kurangnya pengetahuan tentang masalah puasa, sehingga bagi seorang muslim yang akan melakukan puasa sebaiknya mempersiapkan diri dengan membuka kembali pelajaran-pelajaran yang pernah disampaikan oleh guru-gurunya. Di antara hal yang paling penting untuk kita ketahui ketika melakukan puasa, yang pertama yaitu niat. Dalam mazhab Syafi'i, niat puasa itu hukumnya wajib dan harus dilaksanakan pada malam hari. Sehingga disunahkan bagi setiap muslim ketika mau melakukan puasa ini dengan meniatkan untuk puasa selama 1 bulan penuh dengan mengikuti mazhabnya Imam Malik. Sehingga ketika di perjalanan nanti kita lupa tidak niat, maka puasa kita tetap dianggap sah. Kemudian yang kedua, perlu diperhatikan tentang hal-hal yang bisa membatalkan puasa, yaitu diantaranya masuknya benda ke dalam anggota tubuh yang merupakan anggota yang bisa masuk ke dalam arena perut. Diantaranya yaitu satu lewat lubang hidung, kemudian lewat lubang telinga, kemudian lewat mulut, kemudian lewat payudara, kemudian lewat kemaluan laki-laki perempuan baik jalan depan atau belakang. Ketika ada sesuatu atau benda yang masuk ke area tersebut dan melewati daripada batas dohir, artinya masuk kepada batas batin, maka ini puasanya akan batal kalau memang disengaja. Sehingga kita harus berhati-hati ketika kita melakukan mandi biasa, seperti mandi sunnah, seperti ketika mau sholat Jumat kita mandi, maka kita harus berhati-hati jangan sampai ada air yang masuk ke dalam tubuh kita, baik lewat telinga ataupun lewat hidung ataupun lewat mulut atau lewat jalan yang lain yang dianggap bisa membatalkan puasa. Karena kalau masuk maka ini akan membatalkan puasa. Berbeda dengan ketika kita mandi wajib, mandi besar, maka ketika ada air yang masuk, ini puasanya tidak batal selama di dalam mandinya ini tidak berlebihan. Maksudnya dia cara mandinya tidak dengan cara serulup. Kemudian ketika kita berwudu juga harus berhati-hati, jangan sampai ada air yang masuk lewat mulut atau telinga dan lain sebagainya. Karena ini bisa membatalkan puasa dengan ketentuan apabila di dalam melakukan wudu dia mubalaghah atau berlebih-lebihan. Batas berlebihan yaitu ketika dia melakukan melakukan wudhu dengan melebihi daripada 3 kali. Misalkan membasuh telinga sampai 4 kali, berkumur-kumur sampai 4 kali, membasuh hidung sampai 4 kali, kemudian ada air yang masuk ke dalamnya, maka ini bisa membatalkan puasa. Kemudian bagi ibu-ibu yang ketika di bulan puasa ini masak kemudian ingin mencicipi makanan, maka ini tidak membatalkan puasa, karena yang membatalkan puasa ini adalah masuknya benda. Kemudian kalau yang diicip itu bukan benda tapi asar, dikeluarkan dari benda yaitu asar. Asar itu apa?
Asar itu yaitu rasa ataupun bau daripada benda tersebut. Jadi bukan benda yang masuk. Sehingga bagi ibu-ibu yang masak ini diperbolehkan untuk mencicipi selama itu masih kategori daripada asar, yaitu rasa, bukan bendanya yang masuk. Inilah sekilas tentang hal-hal yang perlu kita ketahui yang bisa membatalkan puasa, supaya apa yang kita lakukan selama bulan Ramadan ini sah menurut syariat dan diterima menjadi amal kita yang akan kita petik besok di akhirat. Semoga kita semua dapat melakukan sesuai dengan apa yang dicontohkan oleh baginda Rasul Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Wa akhiran wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.